semangat semuanya ya. Kalau berarti kalau nggak semangat, kita tepuk semangat bisa ya? Ayo, tepuk semangat. Oke ya. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Apakah kalian pernah mendengar kalimat itu? Pernah nggak? Apa sih keyakinan kelas? Kalau pernah apa berarti? Coba keyakinan. Sama nggak dengan peraturan? Sama. Nah, kalau peraturan contohnya apa? Tidak apa? Ya bagus, tidak membuang sampah sembarangan. Terus? Apa lagi? Ya bagus, tidak mencoret-coret meja. Itu berarti namanya peraturan. Nah, beda ya antara peraturan dengan keyakinan kelas ya. Kenapa? Kalau peraturan contoh nih, kalau peraturan di jalan raya misalkan setiap pengendara motor wajib menggunakan helm, ya kan? Iya nggak? Nah, kamu merasa nggak kamu membuat peraturan itu? Merasa nggak kamu ikut membuat? Tidak kan? Nah itu bedanya. Kalau peraturan itu kita atau kalian semuanya tidak ikut membuat, tapi kalau keyakinan kelas itu kalian semuanya ikut membuat. Jadi beda ya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Bagaimana? Sudah mengerti? Apa sih itu keyakinan kelas? Ya sama ya, keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih universal Bu? Yang nilai-nilai kebajikan yang secara umum kita bisa lihat. Nah biasanya itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti itu ya. Nah sekarang kita semua guru dan juga kalian itu akan membuat keyakinan kelas ya. Setuju tidak? Setuju. Nanti kita buat bersama ya keyakinan kelas. Nah sekarang coba kalian itu menginginkan kelas yang seperti apa sih? Seperti apa kelasnya? Bersih. Terus apa lagi? Rapi. Terus bagaimana? Tertib. Bagus. Terus apa lagi? Nah, nanti kalian tuliskan ya. Kalian mengharapkan atau impian kelas kalian itu seperti apa ya? Nanti kalian tuliskan di sini ya. Guru bagikan sticky note ya. Dulu ya, jangan lupa ini ada lemnya ya, nanti yang untuk ditempel ya. Silakan. Ini, nah, kayak gini langsung ya. Silakan kamu buat kalimat yang kalian impikan untuk kelas kalian ya. Oh, jangan terbalik ya. Nanti kalau yang sudah selesai, boleh kalian tempelkan di sana ya, di depan. Ya, silakan yang lainnya udah tempel lagi di sini. Tapi yang rapi ya. Sudah nggak apa-apa. Ya, sip, bagus. Silakan yang rapi ya. Iya, bagus sekali. Ya, sip. Jangan terlalu sayang. Kasih jarak. Ya, bagus. Terima kasih. Yang lainnya ayo. Silakan yang sudah ayo. Ya, langsung aja tempel ke belakang. Ya. Ayo yang lainnya silakan. Ya. Oke, terima kasih sudah semua ya. Ini adalah ide keyakinan kelas yang sudah kalian tempel ya, yang sudah kalian buat ya. Ini dari diri kamu sendiri kan? Nah, ini bedanya kalau keyakinan kelas itu dari dalam diri kalian sendiri. Untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif ya. Sini nanti kita sekarang tinggal mengelompokkan ya, mengelompokkan menjadi misalkan ada yang kalimat-kalimat yang sama ya kan, nanti dikelompokkan yang sama menjadi satu kalimat, nanti kita buatkan ke dalam keyakinan kelas. Yuk, siapa yang mau maju nomor 1? Oh iya, mau, silakan diurutkan ya, dikelompokkan berdasarkan namanya. Dibaca, coba ini apa ya. Terus misalkan apa lagi? Tidak terlambat datang ke sekolah. Oh iya, silakan diurutkan. Coba yang tidak ini.
Ya, oke, terus lagi. Nah, gimana tadi? Tidak terlambat lagi. Oh iya, bagus. Datang ke sebuah tempat waktu baik. Sekarang silakan kamu tuliskan. Ya, nanti ditempelkan di keyakinan kelas ya. Ya, sip. Terima kasih Mbak Aul. Nah, kemudian sekarang yang kedua siapa yang kedua? Oh iya, Mbak Gila. Silakan maju Mbak Gila. Ya. Nah, yang kedua misalkan apa tadi Mbak Gila? Oke, sedang di kan urutkan. Jadi kesepakatan kelas ya atau keyakinan kelas yang kedua. Silakan ditempelkan. Ya, bagus sekali. Sip ya, tepuk tangan. Keyakinan kelas kita ada 5 ya. Siapa yang mau bacakan? Mas Adi mau maju? Iya, silakan bacakan ya. Ada 5 keyakinan kelas kita. Silakan bacakan biar semua temannya bisa tahu ya. Silakan bacakan Mas Adi dari nomor 1. Datang ke sekolah tepat waktu, Ya, terus saling menghormati dan menghargai, bagus, terus menjaga kebersihan kelas, sip. mengucapkan terima kasih jika dibantu, Ya, bagus, terus membiasakan menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. ya. Nah, ini kira-kira keyakinan kelasnya 5 ini kita semuanya sudah sepakat? Ya, silakan. Terima kasih Mas Nadif. Berarti namanya kita sudah membuat kesepakatan harus ditaati oleh siapa? Oleh kita semua. Ya, berarti kamu harus menaati keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Jangan diapakan? Jangan dilanggar. Ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Bagaimana? Bedakan dengan peraturan ya? Senang nggak? Kamu sudah mencurahkan apa yang ada di dalam hati kamu, ya kan? Apa sih? Pengen kelas seperti apa sih? Ya kan? Ini sudah terbentuk menjadi 5 keyakinan kelas seperti itu. Nah, sekarang boleh ditandatangani ya di sininya ya. Maju silakan dari absen 1 sampai terakhir ya. Tanda tangan di sini. Ini tanda tangan ininya. Bebas mau di sebelah mana saja. Yuk. Nomor 1 siapa ya? Ya Mbak Afifah, ayo. Tanda tangan. Urutan langsung nomor 2, 3, 4 langsung maju. Ya cepat ya. Ya silakan tanda tangani. Bebas, jangan di situ ya, di sini yang kuning-kuning. Ya, tanda tangan bebas di mana saja. Yuk, nomor absen selanjutnya. Lihat cepat. Iya, bagus. Terus Mas Dimas. Makanya bebas di mana aja, di tengah-tengah juga boleh. Ya, ini namanya menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Oke. Ya, sudah ya semuanya ya. Ya, anak-anak, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang berarti tinggal menempelkan keyakinan kelasnya di tembok ya. Silakan coba Mas, siapa? Oh ya, Mas Farah, silakan sama Mas Safero yang tinggi ya. Kita tempelkan di dinding keyakinan kelasnya. Ya, silakan ambil. Sip, yuk, tenang, dikerjakan. Ya, yuk. Kita tempel keyakinan kelas kita. Biasa betul. Ya, sip. Sudah tertempel ya? Ya. Semua keyakinan kelas kita membiasakan untuk melakukan budaya positif di kelas kita ya. Semoga besok kita bisa menerapkannya di sekolah. Sekian, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Cimanggu 02,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Cimanggunung 2 dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif pada hari Rabu 25 Oktober tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua akan memperoleh syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih ya atas kedatangan Bapak Ibu semuanya di ruang aula SD Negeri Cimanggu 2 ini ya. Di sini saya memang akan merupakan tugas saya. Ini mungkin adalah tugas saya ya di dalam guru penggerak di sini. Jadi sekalian saya juga ingin berbagi ilmu ya, berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak ya. Jadi di sini kita sharing ya, bukan untuk menggurui atau seperti apa ya. Ini ucapan selamat datang, kemudian mari kita belajar bersama ya, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu, di sini saya buat beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya Bapak Ibu. Langsung saja, santai tapi bisa. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu baik atau tidak ini? Pemberian hukuman setuju atau tidak ini kira-kira? Tidak setuju ya. Oke. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak? Setuju. Oh, ada yang setuju? Mana yang setuju? Enggak, ini setuju sama tidak setuju Pak Tomo. Yang setuju, coba saya pengen tahu yang setuju. Tidak ada. Yang tidak setuju? Ya. Kemudian seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa. Setuju tidak? Setuju. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju semua ini? Ada yang tidak setuju? Ya, terus kali ini semoga pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab oleh kita semuanya ya setelah kita melakukan diseminasi ya. Di sini diseminasi penerapan budaya positif di SD Cimanggunung 2 kita lanjutkan. Nah, ini adalah tujuan pendidikan ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, di sini kita itu seorang guru bagaikan seorang petani ya. Jika kita menanam padi pasti benih padi maksudnya nanti keluarnya juga padi kan? Tidak mungkin nanti kita menanam benih padi kemudian hasilnya semangka atau sebagainya. Begitu pula kita sebagai guru, kita misalnya sebagai petani itu hanya bisa membuat bagaimana padi itu berkualitas baik. Padi itu nanti panennya bagus, mungkin seperti itu ya. Jadi seperti guru juga seperti itu. Anak itu sudah terlatih memiliki kodratnya masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing. Kita semua hanya bisa menuntunnya untuk menjadi anak yang lebih baik. Mungkin yang kemampuannya kurang bisa nambah. Tidak harus lebih bagus atau dalam arti maksimal ya, karena punya kemampuan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita memaksimalkan kemampuan anak karena kemampuannya juga berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya.
Baik. Selanjutnya ke budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu pernah dengar? Pernah dengar nggak kata-kata budaya positif? Pernah. Di sini apa sih budaya positif? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai positif itu seperti apa contohnya ya Bapak Ibu? Apa ya? Saling menghormati ya, terus disiplin ya, terus apa lagi? Mandiri dan sebagainya ya. Jadi di sini budaya positif itu merupakan nilai-nilai yang positif yang ingin kita dapatkan dari anak didik kita ya. Jadi anak didik kita itu diarahkan bagaimana caranya agar mereka itu dapat berpikir kritis, penuh hormat ya, dan juga bertanggung jawab. Karena seperti kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, untuk sekarang ini di sekolah-sekolah ya, kita sebagai guru, untuk karakter anak, mohon maaf ya Bapak Ibu, bagaimana? Kurang ya, masih beda sekali dengan zaman kita dulu. Jadi ini PR kita bersama untuk memperbaiki karakter siswa-siswa kita ya. Bapak Ibu setuju tidak? Kasih. Kemudian selanjutnya konsep utama budaya positif. Di sini ada 6. Yang pertama perubahan, kemudian teori, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kira-kira dari ke-6 ini mana yang Bapak Ibu baru pertama kali dengar? Restitusi, segitiga restitusi ya. Ya, segitiga restitusi ya, baik. Nanti kita bisa melihatnya satu persatu. Nah, sekarang ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi semua orang itu kebutuhannya itu berbeda, tidak disamakan di sini. Dalam di teori kontrol itu kebutuhan itu berbeda-beda setiap orang ya. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama ya. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita melihatnya satu orang itu adalah gambarannya adalah dianggapnya sama, itu dalam stimulus respon ya. Tapi untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang namanya semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya Bapak Ibu seperti ini. Anak-anak itu kan melakukan sebuah kesalahan misalnya ya. Si A itu suka merebut makanan temannya. Pastikan anak itu melakukan sebuah kesalahan seperti itu ada tujuannya ya kan. Kenapa biasanya kalau namanya anak merebut makanan teman, kenapa? Karena dia lapar, mungkin seperti itu. Karena dia tidak membawa uang jajan. Jadi di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya. Anak melakukan kesalahan kenapa? Kan ada tujuannya mungkin ya dalam arti di situ. Jadi cuma tujuannya itu baik atau tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi nanti bisa dilihat satu persatu. Bapak Ibu bisa mempelajarinya, membaca lagi di lain waktu. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tadi sudah pendekatan teori kontrol, bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Sekarang Bapak Ibu, coba saya ingin Bapak Ibu ada yang di belakang atau yang di depan mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu, yang satu mengepalkan
satu aja, misalnya satu bangku satu. Yang nggak ada temennya mungkin ke belakang ke Vera sama Boyka. Nah, coba. Nah, dalam kepalan tangannya itu, misalkan dalam genggaman tangan ibu itu, bapak ibu ini ada apa ya? Yang menurut bapak ibu paling berharga. Coba bayangkan bapak ibu, yang paling berharga, bayangkan ya. Nah, sekarang coba dong hadap-hadapan atau gimana bapak ibu? Nah, Mbak Indra sama Bu Teti, ya, sama mereka sama Mbak Vera ya. Dibayangkan salah satu aja yang satu itu berusaha untuk membuka genggamannya. Coba, yang satu bagaimana caranya merayu atau membujuk agar temannya itu membuka genggaman tangannya. Coba, yang salah satu yang satu membujuk, yang satu menggenggam. Ya. Silakan Bu Teti, Bu Teti yang membujuk. Jadi yang salah satu menggenggam, tentunya barang berharga seperti itu. Yang satu membujuk, bagaimana caranya agar temannya agar membuka. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Boleh dibuka atau tidak? Ini sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Bisa dibuka nggak? Boleh? Tidak boleh ya? Nah, tidak boleh ya. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu juga ya. Kalau kita itu punya sesuatu ya, itu bisa saja orang tersebut bisa membuka genggaman tangannya, bisa juga tidak membukanya ya. Bisa nggak untuk membukanya? Nah, belum tentu gitu ya. Kira-kira ada kemungkinan nggak bisa dibuka? Ada. Nah, ini juga yang dinamakan dalam arti sebuah peraturan ya Bapak Ibu. Nah, kita kalau mendengar peraturan itu kesannya seperti apa ya Bapak Ibu? Memaksa ya, kesannya memaksa kan? Nah, begitu juga dengan genggaman tangan kita. Jadi kita misalkan contohnya kita itu datang misalkan murid datang itu sebelum jam 7. Kalau dia datang terlambat, jadi kan pasti nanti dia takut kena hukuman kayak gitu ya, biasanya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya bukan dari hati nurani anak sendiri, karena dia itu merasa takut kan seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, apa itu disiplin tadi sudah. Kemudian ya tadi sudah aturan ya yang menjadi disiplin. Maka disiplin memang menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi tadi contohnya ya, sama intinya anak itu mau mengerjakan PR karena takut dihukum gurunya kayak gitu kan. Begitu juga kita ya, kita berangkat basi sebelum jam 7 karena mau presensi misalkan seperti itu. Jadi bukan karena dari dalam diri kita seperti itu. Maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi masih karena aturan-aturan. Kemudian lanjut, apa itu disiplin untuk menciptakan murid yang merdeka? Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri dan motivasi internal. Ini maksudnya motivasi internal itu yang lahir dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi anak itu bisa berangkat awal atau yang mengerjakan tugas itu karena terlahir dari dorongan dari dalam dirinya. Jangan karena takut dihukum oleh guru, takut nanti dapat nilai yang jelek atau seperti apa ya. Jadi harus ada terlahir dari dalam dirinya sendiri. Begitu pula kita semuanya ya Bapak Ibu. Nah, ini juga yang diharapkan untuk anak seperti itu ya. Jadi anak itu melakukan hal yang positif itu atas keinginan sendiri, lahir dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan ya. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Tadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, itu tadi yang sudah saya katakan ya. Di sini kita sebagai pendidik tujuan utamanya adalah mendisiplinkan anak ya, kemudian juga mendisiplinkan diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau yang bedanya intrinsik dan ekstrinsik ya Bapak Ibu, kalau yang ekstrinsik itu ya dia melakukan suatu disiplin positifnya itu karena takut, karena rasa takut ya kan, itu namanya berarti pengaruh dari ekstrinsik ya. Mereka itu takut dihukum atau takut apa lagi? Ya intinya rasa takut ya, takut dihukum, kemudian takut dimarahin sama guru, takut disuruh hormat di depannya bendera gitu ya, takut suruh membersihkan WC dan sebagainya ya. Kira-kira itu semuanya masih kita lakukan nggak ya Bapak Ibu? Masih tidak ya? Semoga tidak ya. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian setiap perilaku memiliki tujuan. Kemudian lagi mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuannya yang diinginkan. Ini menurut Dian Rosen ya. Dari semuanya ini, cakupan semuanya ini diharapkan untuk mencapai tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Apa saja ya Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa ya Bapak Ibu? Berkebinekaan global, terus mandiri, terus gotong royong, terus lagi kreatif dan beraktivitas ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kecil ya ini. Nah, yang pertama itu yang di tengahnya Bapak Ibu, ini kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup tadi seperti yang sudah saya contohkan. Anak itu melakukan ada anak di kelas yang selalu merebut makanan temannya, ya kan? Kenapa sih ini anak selalu merebut makanan temannya? Ya, itu karena dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup. Ya kan, mungkin dia lingkungannya mungkin orang tuanya dalam arti tidak ada, mungkin sama mbaknya mungkin dia nggak dikasih uang jajan atau tidak membawa sarapan, kan seperti itu ya. Karena dia lapar, ya kan? Karena dia lapar, dia untuk bertahan hidup dia melakukan sesuatu. Jadi apa yang dilakukan oleh mulut kita itu sebenarnya ada tujuannya, ya. Makanya kita harus tahu tujuannya itu. Cuma tujuannya itu kan ada yang baik dan ada yang tidak baik. Makanya kita bisa mengatakan seperti itu. Ya, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Kita semua sebagai guru juga sama ya Bapak Ibu. Untuk hidup jelas bukan makan minum ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini adalah untuk media pembelajaran ya, yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik ya kan, lebih segar, lebih fair, tidak monoton hanya dengan konvensional. Jadi ada kebutuhan tentang kesenangannya, bukan saja kesenangannya akan terpenuhi. Ini Bapak Ibu sampai sini jelas Bapak Ibu? Sudah ada bayangan sedikit-sedikit? Ini hanya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Lanjutkan teori motivasi, hubungan, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, berarti dari mana ya Bapak Ibu? Dari luar ya. Kemudian motivasi internal, itu berasal dari dalam. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Tuh, anak-anak kan seperti itu biasanya ya. Nanti apa yang akan terjadi? Saya tidak dapat hukuman apa kalau saya tidak mengerjakan PR? Begitu ya.
nyaman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah ini juga ya, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Nah ini Bapak Ibu yang mungkin kita juga masih sering yang melakukannya ya. Seperti tadi pertanyaan dari yang pertama itu, memberikan hadiah apakah akan menambah motivasi bagi anak? Di Bapak Ibu dilanjutkan. Ini konsep disiplin dengan identitas ganda, ada hukuman dan penghargaan. Selama ini Bapak Ibu masihkah kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hukuman? Bapak Ibu bagaimana? Jika ada anak yang terlambat, kita memberikan hukuman tidak? Hah? Ya, mereka bilang ya. Pak Tomo gimana? Oh ya, Pak Tomo sudah tidak ya? Karena Pak Tomo sudah mengenal apa ya? Disiplin positif ya. Bu Eri bagaimana Bu Eri? Tidak. Oh ya baik banget. Kemudian Bu Eri gimana Bu Eri? Oh kadang-kadang betul? Ya kadang-kadang ya Bu Eri juga. Pak Imron tidak ya? Ya, di sini antara hukuman dan penghargaan ya Bapak Ibu. Hukuman itu ternyata menyakitkan bagi anak, ya. Bagi kita juga sama ya. Kita berbicara tentang anak ya. Hukuman itu ternyata efeknya menyakitkan, ya. Namanya misalkan anak dihukum karena tidak mengerjakan PR, suruh keliling lapangan selama 5 kali. Anak merasa sakit tidak? Ya kan? Nah, ternyata itu menyakitkan Bapak Ibu, ya. Jadi ke depan kalau setelah kita mengetahui hal ini kita perbaiki satu-satu ya. Kemudian murid takut, jelas ya kan? Saya takut lah datang terlambat, takut dimarahin Pak Tomo, takut dimarahin Bu Leni kan seperti itu ya. Jadi dia melakukan hal positif itu merasa takut ya kan? Ini kalau hukuman dia hukumnya apa seperti itu. Nah kemudian memaksa, hukuman itu memaksa, ya tidak? Ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya seperti ini. Misalkan ini kemarin juga terjadi ya di anak kelas 6 ya. Jadi ada yang menyembunyikan sepatu ya, ini tidak ada yang mengaku ini ya. Kemudian diadakan restitusi kalau seperti itu. Tapi tetap aja masih ada anak yang tidak ada yang mengaku. Jadi dia tidak mau berani mengatakan kalau saya loh kesalahannya. Jadi dia menutupi ya kan, dia berarti itu jujur seperti itu. Kamu lah takut dihukum sama kita kan seperti itu. Jadi diam saja, tidak mau mengakui. Itu karena efek dari hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ya seperti misalkan kita lakukan hukuman anak yang tidak mengerjakan PR, misalkan dihukum di luar ya kan, suruh mengerjakan PR misalkan 3 kali lipat, gitu kan. Dan pasti kan dilihat sama teman-teman yang lainnya ya kan, mereka kan merasa malu, ya enggak? Nah, akan menimbulkan rasa rendah diri seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan, ini ternyata penghargaan juga tidak efektif ya Pak Imron. Ya, kita sudah ini penghargaan merusak hubungan. Kalau seperti ini, contoh, misalkan di kelas kita membuat sebuah pertanyaan nanti yang bisa jawab dikasih nilai 10.000, dikasih uang 10.000 misalkan. Kan pasti ada anak yang lainnya, yang dapat itu aja pasti sih itu, ya kan? Akan menimbulkan rasa iri, ya kan Bapak Ibu? Nah, ternyata ini merusak hubungan seperti itu. Coba ya. Kemudian sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek ya. Jadi kalau konsekuensi itu penguatannya itu hanya jangka pendek saja. Anak kalau sudah dihukum mengerjakan tugas seperti itu ya, kan sudah, jadi saya sudah mengikuti sama guru kan. Tapi tidak ada efek jangka panjangnya seperti itu ya. Kalau saya tidak datang terlambat, nanti saya harus misalkan menyapu halaman misalkan seperti itu. Itu kan enak ya, udah nanti kalau udah nyapu halaman berarti sudah gugur kan. Nah seperti itu, jadi efeknya itu pendek ya, jangka pendek. Beda dengan restitusi. Kemudian perlu monitoring, harus dipantau anaknya. Benar nggak ini anak monitoring lapangannya 5 kali, sedangkan kita sedang ajar ya kan?
kemudian menghormati peraturan. Nah ini, jadi apa yang dilakukan pasangan murid itu hanya karena dia menghormati peraturan, ya kan? Tidak dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Udah ini ya sudah, tidak. Berarti kesalahannya itu mungkin dapat terulang kembali, ya Bapak Ibu. Beda dengan restitusi ini ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tidak anak sih, oh iya kesalahan saya itu, ya kan? Kira-kira bagaimana cara untuk memperbaikinya. Jadi sama guru itu seperti itu, ya. Kita melakukan restitusi sampai menemukan solusinya, ya. Anak itu dibantu bagaimana solusinya ditawarkan, ya. Jadi tidak kita yang memaksakan harus itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira untuk konsekuensi dan restitusi, mana ini yang lebih baik Bapak Ibu? Restitusi ya. Iya, konsekuensi sudah identitas sosial tapi masih lebih baik restitusi ya. Bapak Ibu sampai sini kita lanjutkan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004 ya. Seperti yang sudah tadi saya ceritakan, restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan mencari kesalahan kemudian menghukumnya, ya. Jadi dicari masalahnya apa, kemudian mencarikan solusinya, ya. Jadi Bapak Ibu besok kalau ada anak yang melakukan kesalahan, dicari solusinya bersama-sama, ya, seperti itu, dibantu. Jadi anak dapat menemukan sendiri solusinya. Lanjutkan konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu melakukan mencari solusinya itu, jadi bukan menebus. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu sih kenapa? Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Nah, tadi kan kebutuhan dasarnya akan kesenangan, cinta dan kasih sayang, gitu kan? Oh mungkin tadi si babu itu mentek pekerjaannya sih, seperti itu, atau bagaimana? Sehingga si babu bakal beri ya. Nah, selanjutnya perbedaan di sini. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini ada pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ini berarti hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Apakah kita masih melakukan hal seperti ini Bapak Ibu? Sedikit ditanyakan. Mungkin apa ya Pak tahu jawabannya ya? Kalau murid seperti ini, bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya agar anak tersebut tidak ditanyakan itu mereka itu apa kesalahannya atau mungkin kebutuhan dasarnya apa, ya kan? Dia kenapa sih sering tidak mengerjakan PR? Misalkan malas seperti itu ya, karena malas atau mungkin lagi lupa, terus ketiduran, atau bisa saja main HP terus, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi lupa dengan tidak mengerjakan tugas. Ditanyakan masalahnya apa, solusinya juga dicari. Bagaimana agar anak itu, misalkan anak saya sering main HP guru, jadi saya kelupaan tidak mengerjakan PR, seperti itu kan? Nanti ditanyakan, nanti setelah itu sekarang bagaimana agar kamu itu tidak sering lagi tidak mengerjakan PR, atau kamu jangan mengulangi kembali kesalahan kamu.
saya misalkan akan mengurangi intensitas bermain HP, atau kalau malam hari saya tidak main HP lagi ya. Nanti bisa saja bekerja sama dengan orang tua, nanti bu guru bisa bekerja sama dengan orang tua kamu ya, bisa saling mengingatkan jika punya PR seperti itu mohon dibantu, bisa bekerja sama dengan orang tua. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini memberikan kebebasan kepada anak ya untuk menemukan solusinya. Ditanyakan masalahnya apa ya kan, kemudian solusinya apa bersama-sama seperti itu. Jadi anak tidak merasa dipaksakan seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini yang sudah tadi kita satu persatu ya dibahas. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, itu termasuk pada identitas sukses tadi ya. Yang hukuman itu termasuk pada identitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa bacanya ya. Coba Bapak Ibu antara hukuman, restitusi dan konsekuensi. Berarti ini yang paling bagus mana ya Bapak Ibu? Coba dibaca. Ya. Restitusi ya. Ya, berarti sudah menyimak tadi ya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini penerapannya ya, yang sudah saya terapkan di salah saya selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Kemudian selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Ini sudah saya terapkan ya Pak Imron dan Bapak Ibu. Saya sudah menerapkan karena di kelas 6 kebetulan sering terjadi anak itu melakukan sebuah kesalahan. Saya sudah berusaha untuk melakukan restitusi ya. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ini yang bisa kita terapkan. Kita berkolaborasi ya. Mungkin bisa dengan guru kelas yang lainnya ya. Ada juga Pak Guru Agama, kemudian Pak Guru Olahraga. Itu penerapannya. Nah Bapak Ibu, ini biar tidak suntuk ya, ayo kita es breaking dulu ya. Bapak Ibu es breaking, silakan untuk berdiri. Stand up please. Pak Imron, mohon maaf ya sebentar ya Pak. Sikat ya kembali Bapak Ibu.
Ini ada contoh dokumentasinya begitu. Nah, kita mengenali posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu yang mana ini? Posisi kontrol dari 5 posisi kontrol ini, penghukum kah? Atau pembuat rasa bersalah kah? Atau teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya teman, manajer, dan pemantau. Tiga ya Pak Tomo ya. Teman, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang lainnya yang sudah dilakukan biasanya yang mana Bu Dewi? Sebagaimana? Sebagai teman dan pemantau. Bu Teti mungkin? Sama teman dengan pembuat rasa bersalah. Teman dan pembuat rasa bersalah. Pak Imron mungkin? Semuanya pernah semua ya? Iya. Bu Eka apa yang mana ini ya? Teman, Bu Eka teman. Bu Vera? Mereka teman. Maksudnya Aku harus saya. ya, apa ya Bapak Ibu, kita kan hanya ini aja ya, pengen tahu ya. Bu Vera yang mana kira-kira? Sebagai teman. Bu Eri mungkin? Teman juga ya. Ya, ini 5 posisi kontrol, nanti kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, mari kita simak ilustrasi berikut. Kira-kira apa hal yang kamu bersedia untuk memperbaiki setelah katanya itu sebagai posisi kontrol manajer, menemukan solusinya. Ini jadi kan mencarikan solusinya agar tidak terlambat lagi ya Bapak Ibu. Itu ada 5 posisi kontrol. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mana yang paling baik ya? Sebagai manajer ya, sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama yang untuk motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti yang sudah kita tadi lihat bersama ya Bapak Ibu dalam video itu. Yang pertama itu kan videonya sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu ya tadi ya, yang dilakukan sama ibu gurunya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kata-kata seperti itu ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa ya. Kemudian kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu namanya membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu ya, jangan terlambat lagi. Ayolah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu, itu kata-katanya ya. Nah, untuk posisi sebagai teman itu nanti akan mengakibatkan ketergantungan ya. Kalau untuk membuat rasa bersalah, menyembunyikan banyak hal, biasanya jadi berbohong seperti tadi kasus tadi ya. Kemudian untuk penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga bisa berbohong. Untuk memantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, ya kan? Apa peraturan yang ada di sekolah kita atau di kelas kita ditanyakan, nanti menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau pemantau itu, dia itu akan membuat baik itu jika diawasi oleh guru seperti itu ya. Kemudian manajer, ini yang manajer yang terakhir tadi ya. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, tadi seperti tadi ya Bapak Ibu, kenapa kamu datang terlambat ya kan? Keyakinan kelas apa yang sudah kira-kira yang tidak dilaksanakan oleh kamu ya kan, tanyakan. Apa yang kita yakini, kan
kalian sudah membuat keyakinan kelas kan ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Nah ini untuk posisi manajer itu akan menguatkan pribadi siswa ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Gimana, sudah lebih jelas ya? Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu sedikit-sedikit ya? Ya, tentang 5 posisi kontrol ini penerapannya selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Ini sudah saya lakukan ya, jadi tidak langsung menghukum anak lagi ya. Kita selalu berusaha untuk memahami, tahu dulu persoalannya ya. Jadi tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Dicari dulu kebutuhan dasarnya ya. Mungkin dia punya kebutuhan dasarnya apa ya kan? Dia menganggapnya itu karena apa? Kan bisa dicari dulu. Kemudian cari tahu penyebabnya, juga menggali kebutuhan dasarnya ya. Tadi sudah dijelaskan tidak dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif dan begitu tidak dapat mencari solusinya yang tepat. Jadi kayak tadi namanya anak sering terlambat itu penyebabnya apa sih? Ya kan? Nanti dicarikan solusinya mungkin dengan cara bekerja sama dengan orang tua juga. Untuk lagi misalkan anak yang sering merebut makanan temannya ya kan, dicari kebutuhan dasarnya apa, yaitu ternyata di rumahnya itu sering tidak sarapan atau tidak diberi uang jajan. Kita harus tahu dulu pokok persoalannya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu penerapan. Kemudian keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 ini Bapak Ibu. Kenapa ini? Kira-kira dibaca, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Gimana ini Bapak Ibu? Pertanyaan ini untuk apa? Ya, ini adalah karena untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berarti untuk kesehatan seperti itu. Ini kan kalau peraturan kan seperti itu. Ya makanya peraturan sering dilanggar kan seperti itu. Karena itu apa? Ada ininya. Kemudian di sini keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini keyakinan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif seperti tadi contohnya ya. Apa tadi ya Pak Tomo? Terlambat datang ke sekolah ya kan, berarti kata positif, bentuk positifnya bagaimana tadi? Datang ke sekolah tepat waktu. Misalkan lagi tidak membuang sampah di kelas atau tidak membuang sampah di laci. Kalimat positifnya berarti menjaga kebersihan, yaitu menjaga kebersihan kelas, itu bentuk positifnya. Kemudian berupa pertanyaan, pernyataan universal yang bersifat umum ya Bapak Ibu. Kemudian tidak terlalu banyak, jadi kalau Bapak Ibu besok membuat keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak. Jadi misalkan kita bisa membuat anak-anak ternyata didapatkan ada 5 keyakinan kelas, itu sudah dilaksanakan atau belum dengan baik ya sama anak-anak tersebut. Nanti misalkan belum terlaksana dengan baik, berarti kita bisa melanjutkannya. Atau misalkan nanti sudah terlaksana semua, bisa tambah ya, bisa ditambahkan seperti itu. Jadi jangan dibuat langsung 10, 8 dan sebagainya. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi ya. Jadi anak itu ditanyakan seperti apa sih kelasnya ya. Jadi anak itu mencurahkan dengan apa? Dengan menuliskan di sticky note ya. Nanti guru itu menyebarkan sticky note, kemudian anak dari pribadinya sendiri ya menuliskannya tanpa adanya paksaan ya Bapak Ibu. Ya, tuh seperti itu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini yang kemarin saya lakukan di kelas 6. Curah pendapat bersama anggota kelas. Jadi berpendapat ini mau kelasnya mau seperti apa ya kan? Kalian ini ingin mengharapkan kelas seperti apa ya kan? Nah, kemudian yang kedua bicara masukan, itu yang tadi membagikan sticky note. Anaknya itu dari dalam diri sendiri ingin seperti apa ya, tidak ada paksaan dari guru ya, silakan anak bebas untuk menentukan keinginannya seperti apa. Kemudian mengubah
Jadi nanti dari kan banyak ya di kelas 6 ini tentunya ada 40 speaking note ya, berarti 40 masukan dari siswa atau ide siswa ya, seperti itu ya. Kemudian nanti dikelompokkan ya Bapak Ibu, misalkan ada yang hafal yang sama dikelompokkan, jadi jadikan satu keyakinan nanti ditempel di sudah dibentuk dalam suatu keyakinan kelas. Nah ini kemudian selanjutnya menjawab kembali apakah sudah sesuai, terus meminta warga kelas menandatangannya, setelah itu menempelkannya di dinding. Jadi karena menempelkan dindingnya sudah bentuk keyakinan kelas ya. Ini refleksinya, kemudian segitiga. Kemarin saya sudah membuat nyanyian segitiga restitusi ya Bapak Ibu, biar untuk semangat ya. Saya kemarin soalnya nggak hafal-hafal, sekarang sudah hafal. Tidak bisa ya. Kemudian apa itu segitiga restitusi ya? Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi kemarin saya sudah membuatnya, ini ada kasus anak. Ini pada restitusi ini yang pertama itu anak yang sering datang terlambat ya. Kemudian saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang satu lagi anak yang mengebrak meja karena dia itu sering dicontek oleh temannya ya, jadi dia marah seperti itu. Saya melakukan 2 segitiga restitusi, ini kasusnya. Kita lihat sebentar ya Bapak Ibu. Anak yang sering datang terlambat ya. Kasus pertama itu peserta didik sering datang terlambat. Nah ini saya tidak langsung ngomong anak di kelas ya Bapak Ibu, saya melakukan segitiga restitusi ya. Di sini saya memanggil anak tersebut ya kan, untuk menanyakan untuk melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan ya. Ini kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, dia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek ya oleh Faras nih. Saya juga melakukan 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Nah itu. Mari kita lanjut ya. Itu kiranya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Jika ada kekeliruan ataupun kesalahan, saya mohon maaf karena saya sebagai manusia. Untuk kita bersama-sama ya, untuk memajukan SD kita
yang tercinta untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Yunita Bakti SPD SD. Di sini saya adalah rekan dari Ibu Tita Indriana SPDI. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Tita Indriana karena telah menyampaikan diseminasi tentang penerapan budaya positif. Diseminasi tersebut sangat bermanfaat bagi kami dan insya Allah kami akan mengimplementasikan pada kelas kami. Terima kasih Bu Tita, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.